Selamat kembali di Air Entertainment, selamat kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-528. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-528 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham Elsa, KPIG Yellow, Pegas TGRA, dan saham Jekon, Jaya Konstruksi. Namun sebelum untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 2,2%, bahkan tadi jauh lebih rendah di level 6.559. Dan teman-teman mungkin sudah pernah ingat waktu di harga 7.000, kita bilang kalau itu tidak mampu tembus, ya teman-teman mungkin bisa buka beberapa video terakhir, maka ada peluang dia akan kembali ke level 6.500-an, dan sekarang dia kembali ke level 6.500-an. Tadi sempat minus 3% ya kalau tidak salah tadi. 3,4% kalau tidak salah ya. Dan akhirnya dia ada shadow di sana, ada perlawanan di sana. Akhirnya dia closing hanya minus 2,2% dan masih ada di level 6.600. Sepertinya besok akan hijau dulu ya. Semoga consumer goods akan memimpin. Dan teman-teman tetap selalu waspada bahwa level-level penting itu harus terus dijaga, jangan sampai dia terus turun karena kondisi global masih belum membaik, inflasi masih belum bisa terjaga, kemudian perang masih terjadi, harga komoditas juga kembali melonjak, itu tambah membuat inflasi semakin menjadi-jadi. Kemudian peningkatan kasus ya, COVID juga sudah mulai muncul walaupun masih belum seramai biasanya, tapi itu juga harus kita waspadai. Jadi baik dalam makro, mikro itu kita harus selalu lihat ya, dalam negeri maupun luar negeri itu bisa menjadi acuan kita. Tapi bagi teman-teman yang mungkin hobinya scalping, tentu pasti ada selalu momentum untuk bisa kita dapatkan juga cuan di setiap harinya. Walaupun kalau kita perhatikan per tadi siang saya sempat lihat itu hanya 50 saham yang bergerak naik. Jadi bayangkan dari 700-an saham 500-nya itu merah semua. Namun beruntung di closing hari ini dia ada 109 saham yang hijau dengan 460 saham turun dan ada 119 saham yang bergerak stagnan. Transaksi hari ini hampir 12 triliun dan kalau kita perhatikan asing keluar hampir 572 miliar ya, hampir 600 miliar. Jadi ini masih cukup besar, asing masih keluar walaupun memang kita tahu bahwa keluarnya memang masih belum sebanyak inflow dalam tahun ini. Jadi year on year itu kita masih year to date masih bagus ya. Masih ada net foreign buy 61 triliun, masih sangat besar sekali. Jadi walaupun ini masih besar tapi juga kita harus tetap waspada karena penurunan ini juga bisa membuat shock terapi buat kita yang mungkin niat trading jadi invest. Itu yang harus hati-hati. Dan sekali lagi tetap pegang cash karena ketika momen-momen seperti ini justru ini adalah peluang untuk ngambil saham-saham di harga yang terbaik, harga yang termurah. Dia lagi kasih diskon. Mumpung dikasih diskon, kalau lagi punya duit ya bisa dicicil baik karena mungkin pelemahan itu sudah terbatas, tinggal tunggu dia technical rebound. Tapi kalau yang mungkin dari atas niatnya trading tapi tidak mau cut loss dan akhirnya dia floating loss saat ini, ya tentu tidak punya dana lagi untuk mengambil di bawah. Dan ketika harga itu balik mungkin kembali ke harga modalnya, orang lain taking profit, dia cuman bisa kembali modal ya. Jadi dia loss, dia punya waktu dalam investasi atau dalam trading. Jadi selalu disiplin. Cut loss itu penting, bukan berarti kita diajarkan harus cut loss setiap saat, tapi itu hanya adalah metode atau cara untuk kita biar kita bisa lebih lama survive di market. Mungkin dari saya seperti itu. Ini kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham El Nusa dengan kode emiten adalah Elsa. Kali ini seperti biasa chartnya dipersembahkan oleh JCS yaitu Joran Fast Chart System, di mana ini bisa membantu mempermudah teman-teman dalam menganalisa. Kalau kita perhatikan JCS hari ini final score value-nya adalah 45 dengan berhasil ditutup menguat tipis 0,7% di level 286. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa hari ini dia punya SPK itu di 200
288, sedangkan closingnya adalah di 286. Artinya dia berada di bawah ya, satu tick di bawah level pentingnya, yaitu saat ini kita bilang sebagai resist. Nah ini kalau besok ya, kalau besok dia bisa melewati 288, boleh nih teman-teman buy on breakout. Jadi silakan buy on breakout ELSA ketika dia bisa melewati 288, target terdekat ke 298, berikut ke 310, next ke 328. Dan batasi SL di bawah 280. Sekali lagi, hanya beli jika dia bisa melewati 288. Jadi kalau besok dia opening dan tidak pernah melewati 288, ya tidak ada alasan buat kita beli. Tapi kalau besok dia breakout 288 kemudian kita beli dan ternyata turun, ya kita prepare SL di bawah 280. Jadi trading plan itu dibuat malam ini. Jadi ketika besok lihat ELSA-nya, ELSA-nya terbang di atas 288, 290, ya sudah kita ambil. Target kita ada ke 298, 310 dan 328. Kemudian batasin SL-nya di bawah 280. Dari semua indikator yang bagus cuman indikator RPK SPK karena dia dekat saat ini. Kemudian RSI juga bagus skornya 20. Selebihnya masih jelek. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau update bisa berlangganan Joran Fast Chart System. Caranya tinggal buka websitenya saja www.joranfast.com, pilih layanan, pilih Joran Fast Chart System, dan teman-teman tinggal scroll ke bawah dan pilih paket berlangganannya hanya 40.000 per bulan saja, atau sekitar 2.000 per hari. Teman-teman sudah bisa dapat mengakses semua fitur yang ada di Joran Fast Chart System, JCS-nya saja. Jadi mulai dari screener sampai dengan tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal request, sudah digambarkan, indikator sudah dikasih tahu, final score sudah dikasih tahu, statusnya sudah dikasih tahu, tinggal eksekusi saja. Jadi ini hanya sebagai tools yang bisa mempermudah teman-teman dalam mengambil keputusan. Setelah ELSA kita bergeser ke saham KPIG, di mana saham MNC Land dalam perdagangan hari ini, di hari Senin, ditutup menguat tipis di level 85 atau naik 1,19%. Kalau kita perhatikan lagi bahwa level support paling kuat atau SPK dari saham KPIG itu adalah di 83, sedangkan closing di 85. Nah, karena dia masih berada di atas level support paling kuat, tentu ini masih aman-aman saja buat saham KPIG. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, maka selama dia masih berada di atas level 83, selama itu juga maka KPIG ini masih aman untuk kita hold, atau mungkin yang belum punya barang boleh diambil. Tapi kalau dia turun di bawah 83, tentu itu jelek dan lebih bagus kita skip dulu di KPIG. Jadi trading plan buat KPIG adalah selama dia di atas 83, maka yang sudah punya barang hold, yang belum punya barang boleh buy dengan range 83 sampai dengan 85, cut loss di bawah 80, target kenaikan menuju ke 89 sampai dengan 101. Jadi kalau besok opening langsung dibanting di bawah 83, ya jangan beli. Tapi kalau betul bisa kuat di 83, ya silakan buy dengan range tadi 83 sampai dengan 85, target kenaikan ke 88 sampai dengan 101, dan SL di bawah 80. Final score value dari JCS untuk KPIG saat ini adalah 45 dengan status wait and see. Dan dia bagus cuman di RPK SPK karena dekat. Kemudian ada RSI juga di antara 30 dan 50. Jadi dia cuman terbantu dari itu. Sehingga butuh tambahan booster dari sisi trend, dari sisi BDM, dan dari sisi foreign. Itu yang harus kita pantau nanti di keesokan harinya. Selanjutnya kita ada saham Yellow, di mana saham milik Paspot ini ya, ini WiFi ya, kalau yang mau berpergian bisa pakai ini di luar negeri. Yellow Integra Datanet dalam perdagangan hari ini tutup melemah 3,3% di level 88. Kalau kita perhatikan level support paling kuatnya SPK di 89, dan sayang sekali closingnya di 88. Nah teman-teman, kalau yang ingin membeli ya, kalau yang ingin membeli tentu jauh lebih bagus adalah kalau dia bisa naik dulu di atas 89. Jadi selama dia masih berada di bawah 89, ya lebih bagus teman-teman wait and see terlebih dahulu di saham Yellow. Tapi kalau misalkan teman-teman di hari esok, hari Selasa, teman-teman cek ternyata
yellow ini bisa naik, bisa breakout di atas 89, maka boleh dipertimbangkan untuk beli, ya, boleh dipertimbangkan untuk beli. Jadi kalau masih belum bisa breakout, ya lebih bagus wait and see. Tapi kalau bisa breakout, ya silakan. Ya, silakan buy on breakout di 8990, target kenaikan ke 98, 101 dan 115, dan batas CSL di bawah 86. Jadi sekali lagi, kalau memang dia bisa naik lagi di atas 89, silakan buy. Tapi selama dia belum naik, lebih bagus kita wait and see dan mungkin cari emiten yang jauh lebih menarik. Dari yellow cuman bagus seperti biasa dekat dengan RPK, SPK, dan RSI-nya juga karena dia di antara 30 dan 50. Tapi karena posisinya dia lagi terjun seperti ini, ya tentu ini juga masih jelek ya. Bagusnya kalau dia sudah mulai naik, kemudian ini juga bagus, maka ini juga akan kemungkinan terkonfirmasi dia bisa naik lagi di atas 89, dan itu adalah momentum untuk kita mulai ambil posisinya. Selanjutnya kita ada saham Pegas, ya, perusahaan gas negara PGN. Pegas dalam perdagangan hari ini di hari Senin ditutup melemah 3,13% di level 1550. Kalau kita perhatikan, Pegas punya level support paling kuat itu di 1550 dan closingnya pun di 1550. Ini closingnya sama-sama dengan harga ini ya, SPK-nya, support paling kuat. Jadi kalau dia ini bisa kuat bertahan, ya ada kemungkinan besar dia rebound, ya, ada kemungkinan besar dia akan rebound dulu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau beli, maka pastikan betul saham Pegas ini masih berada di atas 1550. Selama dia masih ada di atas 1550, boleh diambil. Jadi mungkin range buy-nya 1550, 1560, cut loss di bawah 1520, 1530, target kenaikan menuju ke 1660 sampai dengan 1820. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman yang ingin membeli, ya, yang ingin membeli Pegas, pastikan betul dia ada di atas 1550 besok. Kalau di atas itu boleh beli. Kalau ternyata dia besok opening langsung terus turun di bawah 1550, ya jangan dulu entry, karena masih statusnya wait and see, final score value-nya masih 50. Jadi ini masih cukup 50-50, walaupun dia cukup aman tertahan di level pentingnya, yaitu di support paling kuat di 1550. Jadi kalau mau entry, sekali lagi harus bisa lihat besok, kalau memang kuat di 1550 buy. Tapi kalau ternyata tidak, lebih bagus kita wait and see dan cari emiten yang mungkin jauh lebih menarik. Selanjutnya kita punya saham Teregra Asia dengan kode emiten TGRA. Di mana saham Teregra Asia Energi dalam perdagangan hari ini ditutup melemah 6,45% ya. Auto rejection bawah ARB ini ditutup di 58, sedangkan level support paling kuatnya ada di 57. Ini cuman satu tick saja ini, cuman satu tick. Jadi kalau ternyata besok dia betul masih bisa kuat di 57, maka ini bisa ada kemungkinan dia technical rebound. Tapi kalau ternyata gagal, kalau ternyata terus turun, ya jelek juga buat TGRA. Jadi sekali lagi untuk TGRA, perhatikan betul besok, kalau memang bisa kuat bertahan di atas 57 boleh entry, 57, 58 boleh entry, cut loss di bawah 55, target kenaikan menuju ke 66. Tapi kalau besok tetap dibuka dan turun di bawah 57, ya jangan masuk ya. Lebih baik kita skip, cari emiten yang lainnya. Final score value dari TGRA adalah 50 dengan status wait and see. Yang bagus cuman ada di RPK, SPK, RSI dan BDM ya. BDM-nya masih putih walaupun ada hijau di sana. Tapi putihnya mulai menurun, jadi ini harus lebih hati-hati. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Jaya Konstruksi ya, dengan kode emiten JKON. Saham Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk ditutup melemah 1,23% di level 80. Dimana kalau kita perhatikan level support paling kuatnya ada di 79. Jadi dekat support juga ini. Kalau ternyata
kuat dan bertahan di 79, ya kita boleh buy. Kalau ternyata dia jebol di bawah 79, ya lebih bagus wait and see atau bahkan kita abaikan dari saham ini. Jadi kalau teman-teman lihat besok bisa kuat di 79, silakan buy 7980, target ke target ke 94. Tapi kalau ternyata besok opening langsung dibanting di bawah 79, ya lebih bagus skip, lebih bagus cari emiten yang lainnya mungkin jauh lebih bagus. Karena statusnya dia juga sama, masih 45, masih wait and see. Yang bagus cuma dua, yaitu dekat RPK SPK dan RSI-nya. Jadi hati-hati betul, lihat betul besok kalau memang bisa kuat dan bertahan minimal sama dengan 79, itu masih boleh entry. Tapi kalau ternyata gagal bertahan, ya lebih bagus kita skip, cari emiten yang mungkin jauh lebih menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-528 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.